Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Saya sangat percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Tuhan telah menolong kita semuanya, telah menjaga kita sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kita jasmani rohani, dan Tuhan juga sudah memulihkan seluruh kekuatan kesehatan kita, dan Tuhan berikan napas kehidupan untuk hari yang baru ini. Tuhan memberikan semangat yang baru bagi setiap kita. Selaku hamba-hamba Tuhan, selaku anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sediakan kepada setiap pribadi kita maupun rumah tangga kita. Pagi ini kembali saya mengajak, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 2 sampai dengan 4. Mazmur pasal 96 ayat 2 sampai dengan 4. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mazmur pasal 96 ayat 2 sampai dengan 4. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4. Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Prioritas kehidupan seseorang akan menentukan kualitas dari kehidupan yang bersangkutan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, prioritas itu dapat dilihat dari apa yang akan ia utamakan di saat berada dalam keadaan yang terdesak. Orang yang mutu kehidupannya rendah
akan mendahulukan kebutuhan dirinya yang bersifat sesaat. Dan bahkan untuk itu ia rela mengorbankan hal-hal yang bersifat abadi. Sebagai contoh, ketika didesak untuk memilih antara jabatan yang ia inginkan atau iman kepada Kristus, ia akan menjual imannya demi memperoleh jabatan yang ia inginkan. Namun apabila ia tetap mengutamakan hal-hal yang bersifat abadi, walaupun untuk itu ia harus mengesampingkan hal-hal yang bersifat sementara, pilihan tersebut menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang memiliki kualitas kehidupan yang luhur. Hal itulah yang terlihat di dalam diri Yesus Kristus sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 4. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan bagaimana Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita di dalam kehidupannya selaku hamba Tuhan, di mana dia hidup sebagai seorang manusia biasa. Sesudah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, dan Yesus merasa lapar, Yesus menolak bujukan iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan karena Yesus tidak mampu melakukannya, namun oleh sebab Yesus tidak bersedia menuruti perkataan iblis. Ingat, Yesus tidak bersedia menuruti perkataan iblis. Dengan kata lain, Yesus lebih mendahulukan komitmennya kepada firman Allah yang bersifat abadi daripada mengatasi rasa lapar yang bersifat sementara, yaitu dengan menuruti perkataan iblis. Prioritas yang diambil oleh Yesus ini yaitu mengutamakan hal-hal yang bersifat abadi lebih daripada hal-hal yang bersifat sementara. Menjadi teladan tentang kualitas kehidupan yang luhur bagi kita para pengikutnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita kecele, seringkali kita salah menilai, seringkali kita salah menafsir tentang kehidupan kita yang sesungguhnya ini. Bapak Ibu harus kita ingat kembali, saya selalu mengingatkan bahwa kita telah ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan hidupnya, dengan darahnya yang kudus, yang tidak bercacat celah itu. Oleh sebab itu, saudara ingat baik-baik, nilai hidup kita adalah senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu nilai hidup kita sangat tinggi, sangat bernilai. Jikalau kita sadari bahwa hidup nilai kita sangat bernilai, sepatutnya kita harus mengutamakan hal-hal yang bersifat abadi, bukan bersifat sementara. Seharusnya kita tidak mengutamakan manusia daging kita, tetapi kita harus mengutamakan manusia rohani kita, sehingga kita dapat mempertahankan kebenaran yang Yesus berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita dapat mengutamakan hal-hal yang bersifat abadi untuk menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dari setiap kehidupan kita. Sehingga status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, sungguh mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mempermuliakan diri kita. Seperti yang telah Yesus contohkan kepada kita. Pada saat dia ditawarkan oleh si jahat, dia menolak untuk tidak mengikutinya. Oleh sebab itu,
teladan yang telah diberikan Yesus kepada kita selaku pengikutnya, harusnya kita taat dan setia. Utamakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, mulai dari pribadi kita, sehingga kita boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ingat kekasih Kristus, dalam mulut bibir kita ada kuasa yang telah diletakkan Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakanlah dengan benar, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah mengajar tentang bagaimana seharusnya kami mengatur prioritas kehidupan dengan benar, dengan mendahulukan hal-hal yang bersifat abadi lebih daripada bersifat sementara. Maka kami, bagaimanapun latar belakang hidup kami di masa lampau, sekarang akan memiliki kualitas kehidupan yang luhur. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hikmat, agar kami sanggup membedakan antara hal-hal yang seharusnya kami utamakan dan yang tidak sepatutnya kami prioritaskan. Dengan demikian, Engkau menolong diri kami, agar memiliki kualitas kehidupan yang semakin bermakna dan tidak sia-sia. Oleh sebab itu, mengawali hari ini kami berdoa agar Engkau berkenan menuntun hidup kami di sepanjang hari ini dengan Roh-Mu yang kudus. Tuntunan-Mu akan memampukan diri kami untuk menjalani hari ini di dalam prioritas kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon, berikanlah kepada kami kepekaan, agar kami dapat mengenali tipu daya iblis yang mencoba menyeret diri kami kepada prioritas kehidupan yang keliru. Anugerahilah diri kami dengan kemampuan untuk menolak bujukan iblis tersebut dan menang atas pencobaan yang kami hadapi di setiap hari. Tuhan Yesus, berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini, hamba mau berdoa memberkati seluruh hamba-hambamu, anak-anakmu, kekasih-kekasihmu Tuhan, yang telah ambil bagian bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Hamba mau berdoa memberkati mereka semuanya, memberkati Ibu Desi Woisiri bersama dengan keluarganya. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa menuntun dia berjalan di dalam kebenaran. Biarlah dia mengutamakan manusia rohani untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa spesial, Tuhan berkati anak-anaknya di dalam pertumbuhan. Tuhan berikan yang terbaik, berikan kekuatan kesehatan yang terbaik untuk mereka boleh mengalami pertumbuhan di dalam kebenaran-Mu. Berdoa memberkati orang-orang yang Ia kasihi, spesial bagi ibu kekasihnya, Ibu Ani Syahaya. Tuhan, hamba percaya kuasa darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib itu terus mengalir, memenuhi seluruh kehidupan daripada Ibu Ani Syahaya, sehingga kesembuhan itu terus menjadi miliknya. Pemulihan, kekuatan terjadi bagi seluruh kehidupan Ibu Ani Syahaya. Tuhan, ampuni dia atas segala hal-hal yang salah, yang keliru yang ia lakukan. Tuhan, gantikan dengan hati dan pikiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluarga ini, Bapa. Berdoa memberkati Ibu Yulianatan yang berada di Jayapura. Ya Tuhan, hamba-Mu yang taat dan setia ini, Tuhan tuntun, Tuhan bawa terus
memiliki hikmat-Mu berlimpah-limpah untuk menjadi teladan, menjadi panutan bagi anak cucunya dan bagi banyak orang di sekelilingnya. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan lindungi dia siang dan malam. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi Tuhan lewat kehidupan Ibu Yuliana Tan. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan juga memberkati dia. Memberkati pribadinya semakin taat dan setia. Semakin tunduk kepada otoritas firman-Mu. Sehingga dia boleh berdiri sebagaimana mestinya. Sebagai seorang istri penolong yang menjadi berkat bagi suami dan anak-anak. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menuntun dia berjalan. Sehingga hari lepas hari nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan memberkati anak-anaknya. Yemima yang sedang menghadapi ujian diberkati sehingga sukses. Tuhan memberkati Reinhard, pulihkan seluruh kesehatannya. Dalam nama Yesus kesembuhan turun atas Reinhard. Dan Tuhan juga memberkati suaminya Paulus di dalam semua tugas pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir atas rumah tangga ini. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rida Tarul Datuk. Ya Tuhan memberkati Ibu Rida Tarul Datuk bersama orang tua kekasih Oma, seluruh kehidupan orang-orang yang dikasihinya, anak cucunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk mempermuliakan Engkau senantiasa, memprioritaskan hidup yang kekal dengan kebenaran firman Tuhan yang ia terima dari Engkau sendiri. Tuhan berkati dan berkati. Ya Bapa, tolong anak-anaknya yang sedang menghadapi ulangan ataupun ujian, diberkati mereka supaya mereka sukses dan berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih spesial bagi cucu kekasih Eljire. Tuhan lindungi dia, berikan pertumbuhan yang sehat dan kuat kepadanya. Tuhan pakai hidupnya sebagai hamba, sebagai alat-Mu pada hari-hari besok ya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menyatakan kebenaran dari kehidupannya bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun melimpah atas hidup mereka. Berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Edwin Suara yang berada di Sorong. Tuhan memberkati dia sebagai kepala keluarga, biar dia boleh berdiri sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja untuk istri dan anak-anak. Sehingga keluarga ini diberkati senantiasa di dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan keluar dari keluarga ini, memancar keluar dari keluarga ini. Nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupan keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Melan Makalo bersama dengan anak kekasihnya Rapa. Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan pimpin Ibu Melan menjadi contoh, menjadi panutan di dalam kehidupannya kepada anak kekasih dan kepada lingkungan, bahkan kepada banyak orang. Tuhan pakai hidupnya untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga, memenangkan teman-temannya untuk kerajaan surga di dalam nama Yesus, karena Tuhan sudah memberikan terbaik kepada Ibu Melan dan keluarga. Biarlah itu dipergunakan untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada Rapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa memberkati Ibu Rosita. Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangganya, keluarga diberkati dalam nama Yesus. Setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan turut campur tangan. Nyatakan kasih kuasa-Mu atas mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemuliaan nampak dari hidup mereka. Biarlah kasih Kristus juga keluar dari hidup mereka untuk mempermuliakan Engkau senantiasa ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang baik,
terpujilah Engkau. Hamba juga berdoa untuk anak-anak hamba yang berada di Borobudur, untuk Lydia, untuk Melanie, untuk Deborah Nenggolan bersama dengan Niken. Ya Tuhan, pakai hidup anak-anak ini untuk mempermuliakan Engkau. Engkau lindungi dan pelihara mereka siang dan malam. Bahwa mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Sehingga kemuliaan nampak dari hidup mereka. Sekalipun usia mereka masih muda, Tuhan memberkati mereka supaya menjadi teladan, menjadi contoh bagi kemuliaan-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Engkau percayakan kepada anak-anak muda ini, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terus berdoa juga untuk lingkungan hamba, Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu terus bekerja, turun atas setiap orang yang ada di wilayah ini. Ya Tuhan, pakai mereka untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati mereka senantiasa menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memperbaiki hal-hal yang salah, yang keliru, yang ada pada hidup mereka. Tuhan gantikan dengan yang baik, yang benar. Biarlah teladan Kristus yang telah diberikan contoh kepada kami dapat kami lakukan. Tuhan Yesus menolak prioritas yang sifatnya sesaat sementara. Dan Tuhan Yesus mengutamakan hal-hal yang abadi. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah itu terjadi juga bagi umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Berdoa memberkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan memberkati hidup kami semua untuk sungguh hidup menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan, baik perkataan, apalagi perbuatan kami. Biarlah semua bagi hormat kemuliaan-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terus memberkati anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian ulangan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kemuliaan Tuhan turun atas Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan juga memberkati Yayasan Eden yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Filipus Samori, Bapak Bram Samori, dan semua keluarga rekan-rekan. Tuhan memberkati mereka agar mereka terus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan sekuat tenaga mereka. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan telah sediakan untuk mereka. Dan Tuhan memberkati jiwa-jiwa yang dilayani supaya keselamatan itu terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Ibu Luciana Kasih Haryanti, pribadinya, rumah tangganya, anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu kepada kami semua pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi taat dan setia. Terima kasih spesial pagi hari ini hamba berdoa memberkati seluruh keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Manokwari. Ya Tuhan, tolong kami. Hari ini ada doa bersama pada malam hari pukul 19. Biar Tuhan membangkitkan semangat umat Tuhan untuk datang ambil bagian, berdoa bersama-sama, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami tetap percaya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman Tuhan sediakan atas kami semuanya, atas kota kami Manokwari dan tempat di mana kami pun berada. Tuhan beri yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Semua aktivitas yang kita lakukan, mari
kita lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya berkat adalah bonus untuk setiap hidup kita, jasmani dan rohani. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, shalom. Andalkan Kristus dalam hidup kita. Salam MDC.